Istana Raja Naga, Bab 16. Kami berdua bertemu di pameran lukisan Master Filger. Zhang Xuan mengambil sepotong kerang, mengambil seluruh potongan daging kerang dan meletakkannya di piring di depan Lin Qinghan, dan melanjutkan, pada saat itu, Master Filger membuka pameran lukisan di An City, dan Qinghan dan saya tertarik dengan sarapan pagi Guru Filger, dan menawarkan pendapat yang berbeda. Saya masih ingat Qinghan mengatakan pada waktu itu bahwa dia mendambakan perasaan tenang dalam lukisan itu. Garis-garis lembut akan membuatnya. Saya masih ingat bahwa Qinghan mengatakan bahwa dia merindukan untuk ketenangan dalam lukisan. Bahwa garis-garis lembut akan menenangkan pikirannya, sementara saya iri dengan emosi yang terekspresikan di mata karakter pria dan wanita dalam lukisan itu, dan saat itulah kami bertemu, dan tentu saja, bayangan hijau di sebelah sarapan di pagi hari adalah juga bagian yang cukup bagus. Mata Milan memancarkan sedikit keanehan, berkata, jadi itu adalah pameran Philadelphia di An City. Pada awalnya saya juga ingin pergi, tetapi tidak memiliki kesempatan, mendengar Anda mengatakannya, tetapi sangat iri pada Anda dan Qinghan. Zhang Xuan tersenyum lembut. 3 bulan kemudian, Master Filger akan mengadakan pameran lukisan lagi. Jika ada kesempatan, kita bisa pergi bersama. Bagus. Milan juga tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Ya, bahan siput panggang saya sudah siap. Milan berlari menuju dapur dengan panik. Bagaimana kamu tahu? Suara lembut Lin Qinghan, diwarnai dengan keraguan, terdengar di telinga Zhang Xuan. Apa? Zhang Xuan mengambil sepotong kerang untuk dirinya sendiri. Bagaimana Anda tahu tentang pameran lukisan Master Filger dan bagaimana Anda tahu tentang sarapan pagi itu? Lin Qinghan sangat aneh. Alasan dia memberi Milan bahwa dia dan Zhang Xuan bertemu di pameran lukisan adalah karena dia juga suka melukis, kecuali pameran Philharmonic An City, yang juga gagal dia datangi dan selalu disesali. Pertama kali saya mendengar Lin Qinghan menanyakan ini, dia menunjuk ke ponselnya di sakunya. Saya baru saja memeriksanya, saya takut untuk mengungkapkannya. Bagus sekali. Lin Qinghan mengacungkan jempol pada Zhang Xuan. Hei, terima kasih atas pujiannya, Tuan Lin. Di dapur, Milan mengintip ke ruang makan dan memastikan bahwa Lin Qinghan dan Zhang Xuan sama-sama duduk di meja sebelum mengeluarkan ponselnya dan dengan cepat mengetik nomor untuk dihubungi. Panggilan itu dengan cepat dijawab. Dengan satu tangan memegang telepon dan satu tangan menutupi mulutnya, Milan berbisik, Rico, apakah kamu ingat foto buronan yang kita lihat di jalanan Enamel 3 tahun lalu? Aku ingat. Terdengar suara perempuan yang renyah dari ujung telepon yang lain, disertai dengan suara spatula yang beradu dengan penggorengan. Pada saat ini, sudah waktunya untuk menyiapkan makan siang di Enamel. Kenapa kamu tiba-tiba menanyakan ini? Aku pernah melihatnya. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Dia sudah kembali ke negara ini dan menikahi sahabat saya sebagai seorang seniman. Wajah Milan menunjukkan kecemasan. Ya Tuhan, terdengar helaan napas dari seberang telepon. Aku tidak percaya kau bertemu dengannya. Bukankah dia sudah ditangkap oleh keluarga kerajaan Prancis? Anda tahu, dia berani menipu bahkan putri keluarga kerajaan saat itu. Mengapa kamu tidak segera memanggil polisi untuk menangkapnya dan menghancurkannya di depan sahabatmu? Saya tidak tahu bagaimana dia kembali, atau mengapa dia tidak ditangkap. Saya hanya tahu bahwa sahabat saya sekarang benar-benar tertipu olehnya. Saya tidak bisa memanggil polisi, saya tidak punya bukti, dan saya tidak bisa langsung mengekspos dia. Sekarang pacar saya yang konyol telah benar-benar tertipu olehnya. Setelah saya langsung mengatakan bahwa dia adalah buronan kriminal di email negara, pacar saya tidak hanya tidak akan percaya, itu juga akan mengingatkan pembohong ini, dan kemudian akan ada lebih sedikit cara untuk mengekspos sifat aslinya. Nada bicara Milan diwarnai dengan kemarahan dan kecemasan, dan saat dia mengatakan ini, dia mencuri pandang ke arah restoran. Lin Qinghan juga kebetulan melihat Milan melihat ke arah dirinya sendiri, dan dengan ekspresi bahagia di wajahnya yang cantik, dia merobek sepotong daging bebek untuk diberikan kepada Zhang Xuan. Melihat adegan ini, tubuh Milan menggigil karena marah, dan dengan hati yang ganas, dia berkata di telepon, ini adalah pembohong hubungan, saya akan menemukan cara untuk mengungkapkan wajah aslinya. Anda membantu saya meminta cuti untuk guru, mengatakan bahwa saya tidak akan kembali untuk sementara waktu. Tidak kembali, Tuhan Milan, tahukah Anda apa yang Anda bicarakan? Guru mengatakan kepada saya tadi malam bahwa dia lulus ujian Tuan itu. Jika ada kesempatan, dia bisa membawa kita untuk bertemu Tuan itu. Jika kita bisa belajar sedikit memasak kulit dari Tuan itu, dapat membiarkan kita menggantikannya dan menjadi koki kerajaan Enamel. Suara wanita di telepon itu penuh dengan ketidakpercayaan. Kokinya mau bilang, aku tidak bisa, biarkan sahabatku ditipu saja. Oke, aku tutup dulu. Begitu Milan menutup telepon, dia mengambil siput panggang yang baru saja dia siapkan dan berjalan menuju restoran. Sementara senyum mengembang di wajahnya, dia tidak bisa melihat apa-apa sama sekali. Zhang, Qinghan, cobalah siput panggang, kamu akan menyukainya. Lin Qinghan menikmati makanan yang dibuat Milan, tetapi dia lebih takut bahwa Milan akan mengajukan pertanyaan yang lebih rumit dan dengan cepat memakan makanan di atas meja daripada meluangkan waktu untuk menikmatinya seperti dulu. Qinghan, apakah kamu memiliki sesuatu untuk dilakukan malam ini? Milan melihat penampilan sesat Lin Qinghan dan berkata dengan aneh. Tidak, Lin Qinghan menggelengkan kepalanya, aku hanya mengkhawatirkanmu. Kamu belum pulang dari negara email, dan hanya ada satu penerbangan ke Hangzhou di malam hari. Milan memegang cangkang siput di tangannya dan menatap Lin Qinghan. Qinghan, aku tidak akan pergi, aku ingin tinggal bersamamu selama 2 hari lagi. Tinggal selama 2 hari lagi. Lin Qinghan sedikit tidak sehat karena berita tak terduga ini, dan mulut kecilnya terbuka lebar. Benar, Milan mengangguk penuh semangat, lalu menyipitkan matanya, menghadirkan bulan melengkung. Apa, kamu tidak menyambutku? Ya.
Setelah 2 detik linglung, Lin Qinghan bereaksi, ceria. Selamat datang haha, aku tahu kamu tidak bisa membiarkanku pergi, jadi biarkan aku berpikir, kamar mana yang harus aku tinggali. Milan mengangkat kepalanya dan mengamati lantai 2. Senyum pahit muncul di wajah Lin Qinghan saat dia melirik Zhang Xuan. Zhang Xuan mengedipkan mata pada Lin Qinghan, memberi isyarat oke dan membuat isyarat meyakinkan. Lin Qinghan melihat penampilan Zhang Xuan, hati banyak orang yang tak berdaya, diyakinkan. Bagaimana saya bisa yakin, cepat atau lambat akan terungkap Jika itu benar-benar terjadi, aku akan sangat malu. Setelah makan malam, Zhang Xuan mencuci piring di dapur seperti biasa, Milan mengacungkan jempol dan memuji pria yang baik, lalu mulai mengemasi barang bawaannya. Lin Qinghan duduk di sofa, memandang Zhang Xuan di dapur, dan melihat pacarnya yang berlarian di sekitar rumah, mengulurkan tangan untuk menutupi dahinya, dan menghela nafas tak berdaya. Zhang Xuan selesai mencuci piring dan melihat bahwa Lin Qinghan sedang duduk di sofa, minum teh sambil menonton berita keuangan kota hari ini, berita yang ditonton Lin Qinghan setiap hari. Tambahkan air panas. Zhang Xuan datang dengan ketel dan menambahkan air ke cangkir teh Lin Qinghan, melirik TV sambil lalu, dan menemukan bahwa berita tentang Qin Rou baru saja diputar di TV. Di berita bahwa perdagangan Heng Yuan Qin Rou telah mengajukan permohonan pengeboman gunung dan disetujui juga disajikan, dan di berita itu, pejabat tersebut mengatakan bahwa dia akan sangat mendukungnya dan menjadikan perdagangan Heng Yuan sebagai perusahaan patokan kota Yinzhou. Pada tahun baru, bab 17. Melihat berita ini, wajah Zhang Xuan secara alami muncul senyum, tindakan wanita ini cukup cepat, sehingga pengembangan area panti asuhan itu tidak bisa lagi mendapatkan dukungan resmi. Panti asuhan tidak akan secara resmi diperintahkan untuk pembongkaran paksa, anak-anak bisa terus hidup apalagi, beberapa pengusaha hianat untuk membeli tanah juga akan jatuh gila harganya. Lin Qinghan bersandar di sofa, kakinya yang panjang terentang, matanya menonton berita, mulutnya bergumam pada dirinya sendiri, Heng Yuan ini sangat kuat untuk memikirkan meledakkan gunung dengan bantuan tekanan pejabat tinggi China pada Yinzhou untuk mendapatkan dukungan kebijakan. Dengan wanita bermarga Qin itu, benar-benar tidak dapat memikirkan hal ini, di belakangnya, setidaknya ada 10 orang tim profesional untuk menasihatinya, bahkan beberapa tahun yang lalu laporan berita provinsi telah memperhatikan, kuat. Luar biasa, kata-kata Lin Qinghan di telinga Zhang Xuan, jadi Zhang Xuan masih sedikit malu, sebenarnya, saya pikir, itu tidak sulit berita hal-hal ini biasanya melihat lebih banyak perhatian di telepon, meledakkan gunung dalam hal ini, adalah bukan harapan publik, lalu perdagangan lancar, lalu lintas juga terlalu nyaman, bahkan kereta api berkecepatan tinggi dapat dilalui. Apa yang Anda tahu? Lin Qinghan melirik Zhang Xuan, Anda hanya dapat melihat manfaat meledakkan gunung, tetapi tidak dapat melihat seluk-beluk keputusan ini. Beberapa waktu lalu, perdagangan Hongzhou hanya mengambil 2 bidang tanah di Tenggara, untuk dikembangkan. Sebuah resor, sekarang Heng Yuan meledakkan gunung, pengembangan Tenggara kota pasti akan dihentikan oleh pejabat sementara. Kemudian Heng Yuan mendapatkan, tidak hanya dukungan resmi dalam kebijakan, lebih banyak pada saat itu, semua saluran Hongzhou akan diambil oleh Heng Yuan, dan harga 2 bidang tanah yang baru diambil oleh Hongzhou akan turun, dan saham akan jatuh, sementara Heng Yuan akan membuat harga saham tumbuh gila-gilaan. Lin Qinghan selesai, melihat tampilan Zhang Xuan yang sama sekali tidak tertarik, diam-diam melafalkan lumpur busuk yang tidak dapat menopang dinding, dia hanya memberi Zhang Xuan begitu banyak untuk dikatakan, tujuannya adalah untuk membiarkan Zhang Xuan menghubungi aspek hal ini, tetapi sekarang tampaknya bahwa dia tidak tahu. Melambaikan tangannya ke Zhang Xuan, wajah cantik Lin Qinghan agak tidak senang dan berkata, lupakan saja, kamu pergi dan lakukan halmu sendiri, jangan halangi aku menonton TV. Oke, Zhang Xuan mengangguk, hasilnya dilaporkan di berita, dia telah memikirkan semuanya ketika dia memberi Qin Rou rencana pagi ini. Milan selesai mengemasi barang-barangnya dan mengenakan kemeja lengan pendek merah muda untuk duduk di sebelah Lin Pleasehan, menonton TV dengannya dan berbicara tentang beberapa kosmetika, tas, dan hal-hal lain. Zhang Xuan, yang mengenakan kaus dalam putih, datang dengan baskom berisi air hangat dan meletakkannya di depan Lin Qinghan, sementara dia juga berjongkok di waktu yang tepat. Qinghan, saatnya untuk membasuh kakimu. Cuci kakimu. Qinghan, Zhang Xuan juga membasuh kakimu. Mata Milan melebar, seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang luar biasa. Di masyarakat ini, terlalu jarang bagi seorang pria untuk membasuh kaki seorang wanita, dan melihat penampilan Zhang Xuan, sepertinya setiap hari seperti ini. Lin Qinghan mengerutkan alis Willow, tidak mencuci hari ini. Tidak, Zhang Xuan menggelengkan kepalanya dengan tatapan tegas, itu harus dicuci. Penyakit tersembunyi di tubuhmu masih membutuhkan beberapa titik akupresur untuk benar-benar lega. Begitu dia mendengar tentang penyakit tersembunyi, wajah cantik Lin Qinghan memerah dan ekspresinya agak tidak wajar. Dia berpikir tentang bagaimana dia tidak mengalami kram menstruasi dalam beberapa hari terakhir dan menatap pria di depannya. Orang ini, dia harus tahu tentang ini. Ketika Lin Qinghan sedikit linglung, Zhang Xuan telah mengambil inisiatif untuk meraih kaki kecil Lin Qinghan dan meletakkannya di baskom air, dan setelah merendamnya dengan ringan, mulai menggosok dan menekannya perlahan. Perasaan nyaman datang dari bagian bawah kaki Lin Qinghan tanpa sadar santai, bersandar di sofa, tetapi hanya bersandar, dia merasa sedikit canggung. 2 hari pertama, dia dan Zhang Xuan sendirian di rumah, sekarang ada orang tambahan yang duduk di sebelahnya, membuatnya tidak nyaman. Hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah melihat cara Zhang Xuan melakukan yang terbaik untuk memijat dirinya sendiri. Pikiran Lin Qinghan melayang, bukankah ini hal yang sangat memalukan? Mengapa dia mengambil inisiatif untuk melakukannya ketika ada orang di rumah? Bisakah dia benar-benar melakukannya untuk kebaikan saya sendiri? Saat pikiran ini datang, Lin Qinghan segera menggelengkan kepalanya.
Tidak mungkin. Dia hanya melakukannya untuk uang, kami tidak pernah berurusan sebelumnya, bagaimana dia bisa melakukannya hanya demi saya? Hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah mendapatkan ide bagus tentang apa yang ingin Anda lakukan. Hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah mendapatkan ide bagus tentang apa yang Anda lakukan. Bisnis utama perusahaan adalah menyediakan berbagai macam produk dan layanan ke pasar. Lin Qinghan menikmati kenyamanan yang datang dari bagian bawah kakinya sementara dia bisa merasakan tatapan sahabatnya, membuatnya sangat tidak wajar. Oke, jangan dicuci. Lin Qinghan tidak tahan dengan perasaan seperti itu dan menarik kaki kecilnya dari tangan Zhang Xuan dengan paksa, wajahnya yang cantik masih memerah. Zhang Xuan mengangguk, bagaimanapun, apa yang harus ditekan juga ditekan, jadi ambil baskom air untuk menuangkan air. Begitu Zhang Xuan pergi, Milan mendatangi Lin Qinghan. Qinghan Zhang Xuanmu masih tahu pijat. Ya, Lin Qinghan mengangguk, saya akan memberitahu Anda, teknik pijat Zhang Xuan saya hebat, saya sedikit tidak nyaman sebelumnya, dia memijat beberapa kali, semuanya sembuh. Betulkah? Milan menunjukkan tampilan yang sangat tertarik. Qinghan, saya baru-baru ini merasa tidak nyaman, biarkan Zhang Xuan Anda juga memberi saya tekanan. Memberimu pers. Lin Qinghan melihat ekspresi ketidakpercayaan Milan, hatinya tersayat, berpikir bahwa karena Zhang Xuan pernah bekerja di panti pijat, seharusnya tidak ada masalah, dan mengangguk, ya. Bagus, Qinghan, kamu benar-benar sahabatku. Tujuan utama perusahaan adalah memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggannya. Anda meniupnya, pijat kaki untuk menghilangkan penyakit tersembunyi. Milan telah mendengar hal ini, tetapi bukan hanya pijatan, tetapi dengan jarum perak, merangsang titik akupuntur, yang merupakan terapi akupuntur yang sangat tradisional dan mendalam, dan dari pembuluh darah kaki untuk melakukan seluruh tubuh, seluruh Cina tidak mengatakan beberapa orang dapat melakukannya. Zhang ini bagaimana mungkin? Dia hanya membodohi gadis sederhana ini Qinghan, lihat apakah aku tidak menghancurkanmu. Milan telah memikirkan tentang bagaimana mengekspos Zhang Xuan ini dan memberitahu Qinghan wajahnya yang tercela. Zhang Xuan selesai menuangkan cucian kaki, berjalan ke ruang tamu, siap untuk duduk dan mengupas apel untuk Lin, tolong Han. Wah, suami, Anda membantu Milan juga menekan nyanyian bahu. Undangan Lin Han mengeluarkan kata lama pertama dengan ekspresi yang sangat tidak wajar, ada baiknya Milan tidak menyadarinya. Bantu dia menekan, Zhang Xuan mengerutkan kening. Bab 18. Zhang Xuan dalam komunitas medis global, yang dikenal sebagai gelar Raja Neraka yang hidup, ada pepatah lama di Cina, Raja Neraka menyuruhmu mati pada malam ketiga, siapa yang berani tinggal sampai malam kelima. Tetapi di bidang medis top dunia, pepatah ini telah diubah menjadi, setan tinggal sampai malam kelima, Raja Neraka Anda berani memanggil malam ketiga. Dia adalah Raja Neraka yang hidup di dunia ini. Suatu ketika, berapa banyak pengusaha kaya raya dunia, pangeran kerajaan, pemimpin negara, semua menginginkan tangan Zhang Xuan, tetapi Zhang Xuan tidak pernah menjual wajah siapapun, apalagi menggunakan teknik pijat yang paling melelahkan dan ortodoks dengan santai bagi orang untuk menyembuhkan penyakit tersembunyi. Pertama kali Milan melihat penampilan Zhang Xuan yang cemberut, hatinya senang, memang, orang ini tidak tahu terapi pijat apa, benar-benar menipu Qinghan. Qinghan, keluarga Anda Zhang Xuan jika Anda tidak ingin melupakannya, saya berpikir untuk menggunakan pijat untuk menyingkirkan penyakit tersembunyi, itu sendiri agak luar biasa. Milan tampak lesu, hati Lin Qinghan dingin, gadis ini tidak akan melihat apa itu. Ya Tuhan, jika itu benar-benar terjadi, betapa memalukannya aku. Tidak mungkin. Sayang, beri Milan pers, seperti caramu memberiku pers. Lin Qinghan berkedip pada Zhang Xuan satu demi satu. Oke, Zhang Xuan atas permintaan Lin Qinghan, tidak bisa menolak, atau lebih tepatnya, di dalam hatinya, tidak akan menolak permintaan wanita ini, bahkan jika itu berlebihan, dia bisa menerima. Zhang Xuan berjalan ke Milan dan melihat wanita berambut pendek dengan fitur heroik. Nona Milan, di mana Anda tidak nyaman? Bahu, Milan mengulurkan tangan ke Zhang Xuan dan menunjuk ke belakang lehernya. Zhang Xuan mengangguk, berjalan di belakang Milan dan meremas tangannya ke bahu Milan. Saat tangannya sendiri menyentuh bahu Milan, Zhang Xuan punya perasaan. Kelembutan. Setelah kelembutan, itu adalah semacam elastisitas penuh, kulitnya tidak bulat dan berkilau seperti Lin Qinghan, tetapi ada jenis kecantikan yang berbeda. Kedua ibu jari Zhang Xuan perlahan mengusap punggung Milan. Bahu dan leher Milan, karena pekerjaan, selalu sedikit sakit, dia juga sering pergi ke spa, berbagai teknik pijat juga agak akrab. Sekarang dia merasakan tangan Zhang Xuan menggosok bahu dan lehernya, jelas seperti tukang pijat biasa itu, menghilangkan kelelahan kurang lebih sama, apa penyembuhan penyakit tersembunyi, hanyalah omong kosong. Milan mengatur bahasa di hatinya, baru saja akan berbicara, dia merasakan kehangatan datang dari bahu dan lehernya, itu seperti aliran hangat yang mengalir melalui meridian bahu dan lehernya, rasa sakit yang asli, kelelahan, pada saat ini menghilang tanpa jejak. Sebelumnya, karena pendudukan, Milan setiap hari merasa seperti bahu dan leher mereka menekan gunung, pada saat ini, seolah-olah seseorang akan menjadi gunung ini dari bahu dan leher mereka, perasaan itu, kelegaan yang tak terlukiskan. Kata-kata asli Milan ke mulutnya karena perasaan ini ditelan, dia benar-benar dapat merangsang titik akupuntur melalui pijatan untuk mencapai efek menghilangkan penyakit tersembunyi di tubuh. Teknik semacam ini, jika dimasukkan ke dalam pengobatan Tiongkok, itu sangat mendalam. Lin Qinghan melihat ekspresi nyaman yang tanpa sadar muncul di wajah Milan dan dalam hati menghela nafas lega. Tampaknya Zhang Xuan masih benar-benar memiliki beberapa keterampilan, meskipun pijatannya tidak di atas panggung. Ketika Lin Qinghan memiliki ide ini, dia tidak tahu bahwa pijatan yang dia pikir, ditempatkan dalam pengobatan Tiongkok, adalah terapi fisik terbaik.
Suasana hati Milan saat ini dapat digambarkan sebagai campur aduk. Biarkan dia bahagia, penyakit tersembunyi di tubuhnya memang lega. Seluruh orang, dari punggung ke bahu dan leher, jauh lebih nyaman. Khawatir adalah, Zhang Xuan ini benar-benar mampu, ingin menghancurkannya. Aku khawatir itu bukan hal yang mudah. Milan sepasang mata merayap di sekitar, cara yang indah muncul di benaknya. Dia tidak bisa membantu tetapi berpikir puas dalam hatinya, pembohong, dia mungkin memiliki spesialisasi dalam memahami area tertentu, tetapi untuk area ini dalam hal-hal, dan tidak dapat melakukan terlalu mahir. Terapi fisik atas cahaya ini melalui pijat untuk mengobati penyakit tersembunyi. Itu cukup baginya untuk menghabiskan waktu untuk belajar. Dia telah menghabiskan waktu di negara enamel, tetapi bahkan lebih dapat menipu putri kerajaan. Etiket barat dan makanan enamel untuk memahami tidak mengejutkan. Tetapi lukisan itu, dia benar-benar mengerti lukisan. Atau bahwa dia memiliki kekuatan untuk melukis. Hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah menemukan ahli seni lukis terbaik, dan Anda akan dapat mengungkap warna aslinya. Memikirkan hal ini, senyum kembali muncul di wajah Milan. King Han, teknik pijat keluarga Zhang Xuan benar-benar fantastis. Ngomong-ngomong, kamu masih belum memberitahuku bagaimana kalian berdua bertemu, apakah itu karena sebuah lukisan? Brengsek, kamu. Lin King Han memberi Milan pandangan putih, dia berpikir tentang bagaimana memberitahu Milan bagaimana dia bertemu Zhang Xuan, tetapi sekarang setelah Zhang Xuan ada di sini, dia benar-benar malu untuk mengucapkan kata-kata itu. Beritahu aku tentang itu. Milan tampak seperti bayi yang penasaran. Biarkan dia memberitahumu, aku akan tidur. Lin King Han langsung membuang pot ke Zhang Xuan, dirinya sendiri mengenakan sandal, buk di lantai atas. Kata-kata mewah Xuan ini, biarkan dia pergi untuk berbaikan, Anda bisa bertanya padanya besok. Bisnis utama perusahaan adalah menyediakan berbagai macam produk dan layanan kepada pelanggannya. Zhang Xuan berdiri di belakang Milan, meremas bahu Milan, tatapannya hanya mampu melewati garis leher dan melihat ombak di depan. Milan mengulurkan tangan gioknya yang ramping dan mengipasi kerahnya, mulutnya meneriakkan, ini sangat panas. Tepat setelah kata-kata itu diucapkan, Milan meletakkan tangannya di kerahnya dan dengan lembut mengangkat jarinya ke kancing pertama di bawah kerah. Dengan sedikit kekuatan, kancing itu dibuka oleh sosoknya yang bangga, memperlihatkan sepotong seputih salju. Sudut mulut Milan sedikit terangkat, berpikir, embrio seks, mundur, memberi nenek pandangan yang baik. Setelah melakukan ini, seolah-olah tidak ada yang terjadi, Milan menyentuh telepon yang diletakkan di sebelahnya, diam-diam membuka kamera depan, ingin mengambil gambar Zhang Xuan menatap penampilannya sendiri, tetapi dia menemukan bahwa Zhang Xuan tidak melihat dirinya sendiri. Tidak, dia bahkan tidak memperhatikan dirinya sendiri, dia sedang mendengarkan lagu dengan headphone dan matanya tertutup. Api tak bernama membakar di hati Milan, bajingan. Aku tidak tertarik padamu sebagai pria seks. Tidak lebih, tidak lebih. Milan memutar bahunya 2 kali, berkata dengan gusar, memakai sandal dan naik ke atas. Zhang Xuan melepas headphone-nya, bertanya-tanya dari mana wanita ini berasal dari begitu banyak kemarahan. Melihat 2 kali, Zhang Xuan tidak repot, duduk di sofa, menuangkan secangkir teh untuk dirinya sendiri, mendengarkan potongan piano yang baru saja dibuat Yev dan mengirimnya. Bergumam, masih ada masalah ketika turun dari D ke C, dan ada beberapa kecakapan memainkan pertunjukan yang tidak perlu, menambahkan sejumlah besar catatan dekoratif, sehingga meskipun dapat di bagian awal dari potongan memberikan efek yang mengejutkan. Tetapi itu akan membuat bagian belakang potongan tampak terlalu datar. Hei. Bab 19. Pada saat ini, berita TV kebetulan beralih ke saluran musik, menyiarkan berita terbaru. Ada desas-desus bahwa pianis top dunia, Yev, setelah berhasil mengadaptasi La Tiga, sekali lagi tenggelam dalam penciptaan karya baru. Yev telah melaporkan dalam sebuah wawancara bahwa kali ini, karya baru akan secara pribadi diawasi dan dibimbing oleh gurunya, dan gurunya adalah orang yang membimbingnya dalam mengadaptasi Lasan, sosok misterius. Mari kita nantikan karya Yev pekerjaan terakhir. Lampu ruang tamu padam, Zhang Xuan menginjak sandalnya dan berjalan menuju kamar tidur lantai 2, sementara Jiang Jing mendorong pintu villa dan memulai pekerjaan perlindungannya di malam hari. Keesokan paginya, Zhang Xuan bangun dan menggosok lantai seperti biasa. Lin King Han menguap dan keluar dari kamar tidur, berjalan menuju kamar mandi, siap untuk mandi. Sebelum Lin King Han bisa masuk ke kamar mandi, telepon rumah berdering dengan panik. Zhang Xuan berlari dan mengangkat telepon. Itu adalah nomor kontak internal, hanya ayah Lin King Han yang bisa menelepon. Halo ayah, Zhang Xuan memanggil ke telepon. Zhang kecil, beritahu King Han untuk bangun dan ikut denganku menemui kakeknya. Melalui telepon, suara Lin Jianyu sangat cemas. Di kota Yingzhou, Grup Lin adalah perusahaan yang sangat legendaris. Pada 1980-an, pendiri Grup Lin Zhengnan, memimpin perusahaan lokal di kota Yingzhou untuk berkembang di luar, tetapi juga mendirikan kamar dagang Yingzhou. Selama periode tersebut, di bawah kepemimpinan Lin Zhengnan, kamar dagang Yingzhou diinvestasikan dalam saham, real estate, elektronik, dan banyak bidang lainnya. Awal abad ke-20, kamar dagang Yingzhou terpaksa dibubarkan, tetapi perusahaan-perusahaan besar berkembang dengan cara yang baik, meskipun tidak ada lagi kamar dagang Yingzhou, tapi Lin Zhengnan di hati semua orang. Adalah satu-satunya presiden. Meskipun Lin Zhengnan sukses dalam karirnya, tetapi dalam hidup, itu tidak sempurna. Hanya pada saat yang paling indah, istrinya meninggal dalam kecelakaan, meninggalkan Lin Zhengnan seorang putra dan 3 putri. Keluarga Lin sejak saat itu satu garis keturunan. Keluarga Lin memiliki kompleks di kota Yingzhou. Status kompleks ini di kota Yingzhou, setara dengan kompleks ibu kota. Semua orang kuat di kota Yingzhou, bangga memasuki kompleks.
Kompleks ini terletak di pinggiran kota Yinzhou, seluas 21.000 kaki persegi, dikelilingi oleh tanaman hijau, pegunungan dan air palsu, dan jalur beton yang luas di gerbang yang memanjang ke dalam. Pada saat ini, sebuah Volkswagen Jetta melaju di saluran semen ini, sangat menarik perhatian. Jiang Jing memarkir mobil di halaman parkir, di mana semua yang diparkir adalah jutaan mobil mewah. Pintu kursi belakang terbuka, terbentang kaki giok bertumit tinggi hitam yang diinjak, dengan celana jas hitam 7 titik, tubuh bagian atas Lin Qinghan dengan kemeja putih, dilapisi dengan jas-jas kecil hitam halus dari mobil turun, rambut panjangnya di atas kepala, fitur halus sempurna di atas penuh kecemasan. Lin Qinghan segera setelah mobil, akan melangkah menuju rumah di depan tempat parkir. Di mobil di belakang Lin Qinghan, tidak ada sosok Zhang Xuan. Lin Qinghan keluar dari tempat parkir, melihat gedung satu lantai di depannya, mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Di dalam rumah, perabotannya terbuat dari kayu mahoni, antik. Udaranya juga dipenuhi dengan aroma samar. Rumah itu tidak memiliki perabotan modern. Anda dapat melihat bahwa pemilik rumah sangat menyukai gaya kuno ini. Di dalam rumah saat ini, ada banyak orang berpakaian formal, pria dan wanita, tua dan muda. Lin Qinghan melihat beberapa orang di dalam rumah, dan mulut kecilnya terbuka sedikit. Ayah, bibi tertua, bibi kedua, bibi termuda, kamu di sini. Di dalam rumah, tidak hanya ada generasi Lin Jianyu, termasuk generasi Lin Qinghan, ada juga beberapa orang. Hanya sepanjang generasi Lin Qinghan, dia juga satu-satunya, bermarga Lin. Bagaimana kabar kakek? Lin Qinghan menatap ayahnya dengan khawatir di wajahnya. Lin Jianyu menghela nafas dan menunjuk ke bagian dalam rumah. Ada di dalam, masuk dan lihatlah. Lin Qinghan mengangguk dan baru saja akan mengangkat kakinya ketika dia melihat seorang wanita parubaya berusia 40-an bergegas keluar dari rumah bagian dalam. Wajahnya dipenuhi kepanikan. Tidak baik, Tuan Lin sudah pergi. Apa? Seluruh ruangan, pada saat ini, menunjukkan wajah tercengang. Taman pinggiran kota Yinzhou, saya tidak tahu kapan itu telah menjadi tempat bagi orang tua untuk bermain tai chi. Setiap pagi dari pukul 6 hingga 11.30, di bawah naungan taman, alun-alun, dermaga batu, di mana Anda bisa melihat sosok orang tua. Zhang Xuan berjalan di taman mengenakan celana pantainya. Setiap minggu, 2 hari, dia akan datang ke taman untuk menonton orang tua bermain tai chi. Dalam gerakan penuh hingga lembut, Zhang Xuan tampaknya dapat membuat maniknya sendiri. Hati, pulihkan kedamaian, hanya menyalahkan kehidupan masa lalu yang terlalu berdarah. Anak muda, seperti tai chi. Suara tua dan baik hati terdengar di belakang Zhang Xuan. Zhang Xuan melihat, pembicaranya adalah seorang lelaki tua di kursi roda, mengenakan setelan tang merah anggur, rambutnya sudah putih, tetapi wajahnya masih bagus, dengan sedikit warna kemerahan. Aku tidak suka tai chi. Zhang Xuan menggelengkan kepalanya, tetapi itu tidak menghalangi saya untuk menikmati menonton, seperti beberapa orang akan minum obat ketika mereka tahu itu pahit. Setelah Zhang Xuan selesai berbicara, dia menggunakan kedua matanya untuk mengamati kaki orang tua itu. Pria tua itu menunjukkan pandangan berpikir, dan setelah beberapa detik hening, dia tertawa 2 kali. Hahaha, anak muda, ada sesuatu dalam kata-katamu. Zhang Xuan mengedipkan mata pada lelaki tua itu, mungkin. Oh, bagaimana kamu bisa tahu? Orang tua itu menepuk-nepuk kakinya dengan tangannya. Fitur wajah. Zhang Xuan menunjuk ke alis lelaki tua itu, seni medis Tiongkok, yang diwarisi selama ribuan tahun, dapat menahan denyut nadi, juga dapat menghadapi denyut nadi. Dalam bahasa Cina kita, ada pepatah memegang rambut dan menggerakkan seluruh tubuh, dapat juga digunakan dalam pengobatan. Zhang Xuan mengamati seluruh tubuh lelaki tua itu, melanjutkan, wajahmu meregang, merah berkilau, penuh darah, meridian stabil, rambut menipis tetapi lembut, membuktikan bahwa tubuh tidak kekurangan. Anda datang dengan kursi roda, lengan yang kuat, meridian utuh, pinggang tungkai, bagaimana bisa kaki tidak bisa turun? Jika Anda mengalami patah tulang, atau lumpuh, Anda tidak akan memiliki ki dan darah yang kuat, dan Anda tidak akan bisa duduk dengan tegak. Luar biasa, senyum muncul di wajah lelaki tua itu, bertepuk tangan dan bertepuk tangan untuk Zhang Xuan. Adik laki-laki, apakah kamu seorang mahasiswa kedokteran? Zhang Xuan menggelengkan kepalanya, tidak. Saya kira tidak demikian. Senyum muncul di wajah lelaki tua itu ketika dia bertanya kepada Zhang Xuan, keberatan mendorongku berkeliling. Pikiran, Zhang Xuan menjawab tanpa berpikir, saya masih memiliki hal-hal yang harus dilakukan, tetapi ada sesuatu yang harus saya katakan kepada Anda. Adik laki-laki, tolong bicara. Orang tua itu tampak seperti sedang mendengarkan. Meskipun anggota tubuh Anda utuh, tetapi hari-harinya tidak lama, cedera jantung dan pembuluh darah, bukan obat-obatan yang dapat diobati. Setiap malam nyeri dada, semakin dalam, Anda perlu menemukan seseorang untuk disembuhkan sesegera mungkin. Zhang Xuan menepuk bahu lelaki tua itu. Mata lelaki tua itu menunjukkan surai yang cemerlang, adik laki-laki yang kuat, seorang teman lama saya, juga mengatakan hal yang sama kepada saya, tetapi teman lama saya, 3 tahun yang lalu telah meninggal. Dia berkata kepada saya, jika seseorang dapat melihat saya penyakit tubuh yang membandel, akan memiliki kemampuan untuk menyelamatkanku. Teman lamamu cukup kuat, bisa mengatakan kata-kata seperti itu, biarkan aku berpikir. Mata Zhang Xuan menunjukkan pandangan yang bijaksana, meninggal 3 tahun lalu, disebut Song Dan. Bab 20. Ketika lelaki tua itu mendengar nama itu, tubuhnya bergetar karena kegembiraan. Adikku, kamu tahu teman lamaku itu. Belum lagi aku mengenalnya, dia belajar di bawahku selama 3 hari.
Aku tahu siapa kamu. Orang tua itu menatap Zhang Xuan dengan mata mati, meskipun teman lama saya tidak memberi saya detail, tetapi dia pernah berkata bahwa dia belajar selama 3 hari di bawah bidang medis dunia, yang dikenal sebagai dokter ilahi Raja Neraka yang hidup, dan bangga akannya. Saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan mendapat kehormatan untuk bertemu dengan Raja Neraka hidup yang legendaris hari ini. Pertama kali saya bertemu dengannya, itu bukan hak istimewa. Zhang Xuan tampak tidak menonjolkan diri, tetapi kata-katanya dipenuhi dengan keyakinan dan kebanggaan yang kuat. Itu hanya akan dianggap sebagai hak istimewa jika Anda bisa bertemu dengan saya untuk kedua kalinya. Saya mengerti. Orang tua itu mengangguk. Raja Neraka yang hidup memerintah orang, tidak mengenal uang, tidak mengenali benda-benda, hanya mengakui nasib. Jika Anda bisa bertemu lagi, Anda akan turun tangan untuk menyelamatkan saya. Mungkin, hahaha. Zhang Xuan menepuk bahu lelaki tua itu lagi, meninggalkan lelaki tua itu kembali. Kamu dan aku bertemu kali ini, itu dianggap takdir, tetapi apakah kita bisa bertemu lagi lain kali, itu cerita lain. Suara Zhang Xuan semakin kecil di telinga lelaki tua itu menatap punggung Zhang Xuan sampai Zhang Xuan benar-benar menghilang. Dia menghela nafas, dia tidak meragukan kata-kata Zhang Xuan. Teman lamanya mengatakan kepadanya bahwa hanya ada satu sedikit orang di dunia yang bisa melihat penyakit membandel di tubuhnya dengan mata telanjang saja. Saya tidak menyangka, Raja Neraka yang hidup, menjadi begitu muda. Lelaki tua itu menghela nafas, pikirkan tentang pemuda itu sekarang, dan kemudian pikirkan tentang keturunan keluarganya. Hanya King Han yang merupakan tubuh anak perempuan, yang bisa berada di atas panggung, sisanya, hanya tahu makan, minum, dan bermain, memikirkan harta mereka. Kakek, Anda benar-benar di sini. Suara wanita yang renyah terdengar di belakang lelaki tua itu. Ayah, mengapa kamu datang ke sini? Lin Jianyu berjalan di belakang lelaki tua itu dengan wajah mencela. Keluar untuk melihat pemandangan. Pria tua itu berbalik dan menatap putra dan cucunya yang bergegas masuk, wajahnya menunjukkan kelegaan. King Han, suamimu bernama Zhang Xuan, kapan kamu akan membawanya ke kakek untuk dilihat? Ada kesempatan. Lin King Han membelai rambut yang patah di depan dahinya yang bersih dan mengatasinya. Membawa Zhang Xuan menemui kakek. Setidaknya tunggu sampai Zhang Xuan berhasil, bahkan jika dia memiliki beberapa keterampilan dan aspirasi, tetapi saat ini dia hanyalah genangan lumpur yang tidak dapat menahan tembok. Lin King Han membawa Lin Zengnan kembali ke kompleks keluarga Lin. Lihat Lin Zengnan, bibi Lin King Han memiliki sepupu, wajah ditutupi dengan keseriusan dan pengekangan. Status lelaki tua dalam keluarga, itu benar-benar satu kata. Jangan lihat mobil mewah perjalanan mereka saat ini. Lin Zengnan jika sedikit tidak senang, segera biarkan mereka dari panggung kaya ke orang biasa. Kakek, kemana kamu pergi? Tapi kami sedang terburu-buru. Sepupu Lin King Han, begitu dia melihat Lin Zengnan, segera menerkamnya. Ini adalah putra bibi buyut Lin King Han, dan juga merupakan cucu tertua dari generasi keluarga Lin dengan nama keluarga asing, bernama Wang Wei. Melihat Wang Wei tidak sabar untuk maju untuk menunjukkan niat baiknya, sepupu Lin King Han yang lain, juga tidak mau lemah, menerkamnya. Kakek, lain kali kamu ingin pergi ke suatu tempat, telepon saja cucumu, cucu menemanimu pergi, kamu juga nyaman. Cucu, bibi Lin King Han mendengar ini dan berteriak bingung, menatap keponakannya dengan tak percaya. Ayah, Cuaner dia baru saja mengubah nama keluarganya. Mulai sekarang nama keluarganya tidak lagi menjadi Song, dia akan mengambil nama keluargamu Lin, dia adalah cucumu sendiri. Bibi kedua Lin King Han menyerbu Lin Zengnan dengan wajah bersemangat. Dengan nama keluargaku, Lin Zengnan memberikan kejutan, lalu sentuhan lega muncul di wajahnya, mengelus kepala Lin Chuan, yang baru saja mengganti namanya. Bagus. Bagus. Seringai kemenangan muncul di mata Lin Chuan, sementara Wang Wei memelototi Lin Chuan dengan kebencian rahasia, wajahnya sedikit jelek. Ibu Wang Wei tanpa malu-malu menunjukkan sarkasme dan berkata dengan muram, beberapa orang benar-benar memikirkan hal-hal yang tidak berguna sepanjang hari. Dihadapkan dengan ejekan kakak perempuan tertuanya, Ibu Lin Chuan tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi keangkuhan di wajahnya membuktikan bahwa dia berada di atas angin pada kesempatan ini. Lin King Han memandang kedua sepupunya, hatinya sudah dipenuhi dengan rasa dingin, ini adalah keluarga Lin. Di mata orang luar, bangsawan. Pada kenyataannya, itu adalah sekelompok orang yang berjuang untuk kekayaan keluarga. Setelah Lin King Han mengambil alih grup Lin, dua sepupunya nongkrong di perusahaan, menganggur sepanjang hari, belum lagi sering ada keluhan dari karyawan wanita bahwa keduanya akan berada di perusahaan sampai ke tangan dan kaki mereka, jika tidak. Lin Jianyu berhenti, Lin King Han sudah lama ingin memecat kedua orang ini. Sekarang melihat Wang Wei dan Lin Chuan dengan cara ini, Lin King Han hanya merasa sakit di dalam. Sebaliknya, putri bibi termuda Lin King Han, sepupunya Suan, telah berdiri di sana, tidak bersemangat untuk berperilaku seperti kedua sepupunya. Oke, semuanya duduk, aku memanggil kalian semua ke sini hari ini karena ada yang ingin aku katakan. Lin Zengnan melambaikan tangannya ke junior di ruangan itu. Mendengar Lin Zengnan mengatakan bahwa ada sesuatu untuk diumumkan, ekspresi orang-orang di rumah menjadi jauh lebih tegang, terutama Wang Wei dan Lin Chuan. Keduanya tahu bahwa hari ini, Lin Zengnan kemungkinan besar harus mengumumkan distribusi warisannya. Zhang Xuan pergi dari taman dan berlari di sekitar panti asuhan lagi, memandangi anak-anak, dan setelah memberitahu Din Cui untuk tidak khawatir tentang panti asuhan, langsung pulang. Tepat di luar kompleks villa, sebelum memasuki halaman, Zhang Xuan bisa mendengar suara pertengkaran yang datang dari dalam rumah. Suaranya keras, dan itu semua suara yang tidak asing bagi Zhang Xuan. Jiang Jing berdiri di taman, dan setelah melihat Zhang Xuan, Jiang Jing tersenyum pada Zhang Xuan dengan wajah tak berdaya. Apa yang sedang terjadi? Zhang Xuan bertanya sambil mendorong pintu halaman.
Jiang Jing menjawab, urusan keluarga Jenderal Lin. Urusan keluarga. Zhang Xuan memandang rumah itu dengan wajah bingung, dan melalui jendela besar dari lantai ke langit-langit, Zhang Xuan melihat 3 wanita parubaya berdiri di dalam rumah selain Lin Qinghan dan Lin Jianyu, serta 2 pria dan 1 wanita seumuran dengan dirinya. Zhang Xuan mendorong pintu rumah dan berjalan masuk. Pada saat dia membuka pintu, mata beberapa orang di dalam rumah terfokus padanya secara bersamaan. Zhang Xuan dapat mengatakan bahwa di mata kedua pria yang tampak seusia dengan dirinya, mereka dipenuhi dengan penghinaan, dan begitu dia masuk, mereka menyapu diri dari kepala sampai kaki dengan mata mereka, sementara 3,5 baya wanita, mata mereka dipenuhi dengan ejekan. Saya katakan, pembicaraan tentang masalah keluarga ini, bagaimana bisa orang luar masuk? Apakah Anda tahu aturannya? Bibi tertua Lin Qinghan berkata dengan nada tidak puas. Kakak perempuan tertua, Xiao Zhang juga keluarga kami, bagaimana dia bisa menjadi orang luar? Lin Jianyu tertawa dan mengambil kata-kata kakak perempuannya, sambil berjalan menuju Zhang Xuan, menepuk bahu Zhang Xuan dan berkata, ayo, Xiao Zhang, izinkan saya memperkenalkan Anda, ini adalah bibi tertua Qinghan, ini adalah bibi kedua, ini adalah bibi Qinghan. Bibi yang lebih muda, Wang Wei dan Lin Chuan adalah sepupumu, ini sepupu Xuan. Lin Jianyu memperkenalkan orang-orang di rumah ke Zhang Xuan sekali, Zhang Xuan juga memanggil satu persatu, tetapi kecuali Xuan ke Zhang Xuan kembali ke suara saudara ipar, orang-orang lainnya bahkan tidak peduli. Zhang Xuan,